saya Monica Ono Esos. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di SMA Negeri 1 Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video pembelajaran ini saya ambil secara luring. Terima kasih. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell me thunder's on the way. But if you could come a little closer, that's all I would need. Selamat siang semua, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu berharap di masa pandemi saat ini, karena kita sekarang masih dilanda oleh corona, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus mengutamakan yang namanya 3M. Kalau dulu itu dia 3M, tapi sekarang sudah ada 5M. Tahu dong apa itu 3M, 5M? Tahu? Tahu. Apa coba? Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, lalu menjaga jarak, ya, biar kita tidak terpapar oleh virus corona. Baik, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita naikkan hati dan batin kita untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk teman yang sudah pimpin dalam doa. Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian hari ini. Agnes Mite, Yohanes Dekago. Hadir, Bu. Hadir, berarti hari ini hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Hari ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Pernah tidak dengar kata penyimpangan sosial? Pernah loh? Pernah tidak buat sesuatu yang menyimpang? Pernah tidak? Hari ini kita belajar tentang penyimpangan sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu agar peserta didik dapat membandingkan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Lalu yang kedua, agar peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Lalu yang ketiga, agar peserta didik dapat membuat laporan singkat atau membuat laporan hasil identifikasi dan mempresentasikannya. Jadi itu ada 3 macam tujuan dari pembelajaran tentang penyimpangan sosial. Ibu akan memperlihatkan kepada kalian beberapa gambar yang berhubungan dengan penyimpangan sosial. Tetapi
Media sosial adalah hubungan sosial dinamis yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Iya, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu yang berikutnya, Ibu sangat senang karena bisa kamu meskipun sudah 1 minggu berlalu, tetapi materi itu masih bisa diingat sampai sekarang. Baik, kita lanjut ke materi tentang penyimpangan sosial. Nah, kita lihat dulu. Ya, penyimpangan sosial. Sudah bisa lihat gambar yang ada di depan kalian? Sudah. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan? Ayo, iya. Cindy, silakan. Penyimpangan sosial adalah Begini Cindy, jelaskan dulu gambar yang ada di papan tulis. Ini kira-kira gambar apa? Iya. sebelah kiri tawuran antara remaja, sebelah kanan perampokan. Iya. Jadi sebelah kiri ini kita lihat di situ ada anak SMA yang sedang tawuran. Jadi menurut kalian apakah gambar yang itu disebut dengan penyimpangan? Iya. Penyimpangan? Iya. Karena apa? Ayo, penyimpangan itu kira-kira seperti apa? Atau apa itu penyimpangan? Ayo, apa itu penyimpangan? Nah, sini. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi. Ya, menurut Cindy bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang amat tercela dan di luar batas toleransi. Ada yang lain? Ada. Ya. Silakan. Penyimpangan sosial adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi penyimpangan itu tidak hanya tawuran atau tidak hanya pembegalan, nyontek juga penyimpangan karena tidak sesuai dengan aturan. Atau ada aturan di sekolah yang kalian boleh menyontek? Ada tidak? Dari SD dan Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video. Di Jawa Barat, pelanggar lalu lintas dan ditilang itu Iya. Senyum dulu kan. Kita sudah sama-sama melihat video tadi. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan apa yang kita sudah lihat di video tadi? Ada begitu banyak, ada 2 orang, berarti masih semangat ini. Yang di depan dulu. Lalu lintas di jalan raya. Oh, ada lalu lintas di jalan raya ya? Lalu lintas di ada yang lain lagi? Putri. Ada seseorang pengendara sepeda motor yang memarkirkan motornya di daerah zebra cross atau daerah tempat perjalanan kaki menyeberang. Iya, ada yang lain lagi? Ya, Suasana di jalan raya. suasana di jalan raya. Jadi kita lihat video tadi menampilkan suasana atau keadaan lalu lintas di jalan raya. Menurut kalian, dari video yang dilihat tadi ada tidak yang menyimpang? Ada tidak? Ada. Ada ya? Iya. Nah, kira-kira siapa yang menyimpang? Baik, sekarang kegiatan kita selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD dalam bentuk kelompok. Ibu minta kelompok yang sudah dibagikan. Setelah ini silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok. I work way
too much, I need a break. Kelompok 1. Kelompok 1, silakan kalian mengamati gambar yang ada di lembar kerja. Lalu setelah itu kalian mengkaitkan atau menghubungkan antara gambar itu dengan faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Itu untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2. Baik, sudah? Sudah. Sekarang kita akan melanjutkan dengan presentasi dari setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kami membahas tentang pengkaitan antara gambar tersebut dengan contoh faktor penyebab penyimpangan sosial. Gambar 1. Kalau menurut kelompok kami, pada gambar 1 di situ terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena di gambar ada seorang ayah yang sedang memarahi anak dan istrinya. Kalau dihubungkan dengan penyebab terjadinya penyimpangan sosial, gambar 1 termasuk dalam faktor penyimpangan sosial yang disebabkan oleh sosialisasi yang tidak sempurna. Karena menurut kami, kalau dalam keluarga sering terjadi kekacauan, maka akan menyebabkan anak-anak bisa melakukan penyimpangan sosial, atau ketika anak-anaknya besar nanti, mereka akan melakukan hal yang pernah dibuat oleh bapaknya ketika mereka masih kecil. Gambar kedua, kalau menurut kelompok kami, pada gambar kedua di situ terlihat ada sekelompok anak muda yang melakukan balap liar dan sekelompok anak kecil yang sedang menghisap rokok. Kalau dihubungkan dengan faktor penyebab terjadinya penyimpangan, maka gambar 2 termasuk dalam faktor penyebab penyimpangan sosial yang disebabkan karena subkebudayaan yang menyimpang. Alasannya adalah mungkin anak-anak itu sering melihat orang-orang yang menghisap rokok di sekitar mereka dan mereka pun mengikutinya. Begitu juga dengan balap liar, karena sekelompok anak muda ini sering melihat balap liar tapi tidak dilarang, maka mereka mengikutinya. Gambar 3, kalau menurut kelompok kami, pada gambar 3 itu ada sekelompok anak sedang menunjuk-nunjuk seorang anak, dan dengan kata lain, anak ini sedang dibuli oleh teman-temannya. Kalau dihubungkan dengan faktor penyebab penyimpangan sosial, maka gambar 3 termasuk dalam faktor penyebab penyimpangan sosial yang disebut adanya pemberian labeli atau cap. Contohnya seorang anak baru 1 kali melakukan bolos dari sekolahnya lalu dicap sebagai tukang bolos, maka anak tersebut pasti akan terus melakukan penyimpangan yaitu bolos. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, sebelumnya kita berikan tekanan dulu untuk kelompok 1. Baik ya, jadi kelompok 1 dia membahas tentang faktor pendorong terjadinya penyimpangan sosial. Baik, mungkin ada dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang mau bertanya. Coba, ada? Ada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Lalu kelompok 3 ada? Ada yang mau tanya? Ada. Nah, silakan. Apa yang dimaksud dengan labeling? Ya, apa yang dimaksudkan dengan labeling dan apa yang dimaksudkan dengan sosialisasi? Kesempatan kembali kami berikan untuk kelompok 1. Sudah bisa menjawab ya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup serta norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Bagaimana jawaban dari saya? Apakah kalian terima? Ya, lanjut. Jawaban untuk kelompok 3. Jawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan labeling? Labeling sama artinya dengan pemberian cap. Contohnya saya baru 1 kali bolos sekali, tetapi teman-teman mencap saya sebagai tukang bolos. Bagaimana? Bisa Ya. diterima. Jadi begini ya, sosialisasi seperti yang sudah tadi teman-teman sudah menjelaskan. Sosialisasi itu artinya proses yang dialami oleh seorang individu dari dia lahir sampai dengan dia meninggal. Jadi selama kita hidup itu kita hanya belajar, misalnya belajar nilai dan norma, belajar apa saja yang ada atau yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi itu yang disebut dengan proses sosialisasi. Lalu kalau labeling tadi sama dengan pemberian cap. Misalnya begini, Andi baru 1 kali misalnya nyontek, tetapi dia itu ketika ketahuan nyontek, lalu teman-temannya cap dia sebagai tukang nyontek. Akhirnya dia berpikir, daripada saya hanya dicap sebagai tukang nyontek, lebih baik saya nyontek terus. Itu karena jadi penyimpangan yang dia lakukan karena orang memberikan cap kepada dia, makanya dia sering melakukan kejahatan atau sering melakukan penyimpangan. Jadi makanya jangan sering memberikan cap kepada orang. Kalau misalnya dia baru 1 kali buat kesalahan, kita maafkan, tapi jangan bilang, oh tukang nyontek. Itu nanti anak itu akan nyontek terus karena kita sudah memberikan cap. Sudah? Bisa mengerti? Bisa. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 tentang jenis-jenis penyimpangan sosial. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berhubungan dengan jenis-jenis penyimpangan sosial. Gambar 1. Kalau menurut kelompok kami, di gambar ada seorang pria yang berusaha mencungkil pintu rumah untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau dihubungkan dengan jenis-jenis penyimpangan sosial, maka di gambar 1 termasuk dalam penyimpangan individu. Gambar 2, kalau menurut kelompok kami, di gambar 2 ada beberapa pria yang melakukan pembegalan terhadap seorang pengendara sepeda motor. Karena pelaku kejahatan ada 2 orang, maka disebut sebagai penyimpangan kelompok. Gambar 3, kalau menurut kelompok kami, di gambar 3 ada anak sekolah yang berboncengan 3 orang dengan menggunakan 1 sepeda motor. Ini tentunya melanggar peraturan
disukai oleh masyarakat. Jadi apabila dihubungkan dengan jenis penyimpangan sosial, maka disebut sebagai penyimpangan sekunder. Gambar 5, menurut kelompok kami, pada gambar 5 terlihat ada beberapa ibu yang berprofesi sebagai poluan, ada yang bekerja di bidang politik, dan ada yang bekerja sebagai sopir bis. Jadi apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk penyimpangan sosial, maka gambar nomor 5 disebut sebagai penyimpangan positif. Gambar 6, di gambar nomor 6 terlihat ada sekelompok siswa yang sedang melakukan perkelahian atau tawuran. Hal ini sungguh sangat meresahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyimpangan sosial, maka gambar nomor 6 disebut sebagai penyimpangan negatif. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain, kami berikan waktu dan kesempatan. Ya, kelompok 1 ada yang mau bertanya, kelompok 3 ada. Ya, kelompok 1 silakan. Coba teman-teman kelompok 2 jelas kembali tentang penyimpangan negatif. Jelaskan kembali tentang penyimpangan negatif. Ya, lalu kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan pembegalan? Apa yang dimaksud dengan pembegalan? Nah, kelompok 2 langsung menjawab. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Tentang menjelaskan kembali tentang penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak mogar, namun hasilnya positif. Sebagai contoh, seorang ibu yang menjadi sopir bis, cara yang ibu ini lakukan sebenarnya tidak wajar, karena menjadi sopir adalah pekerjaan laki-laki. Namun, karena dituntut oleh ekonomi, terpaksa ibu ini menjadi sopir. Hal ini dinamakan penyimpangan negatif. Bisa diterima dari jawaban kami? Bisa. Pertanyaan kedua dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan pembegalan? Pembegalan sama artinya dengan perampokan yang dilakukan di jalan dengan menggunakan senjata tajam. Perampokan ini dilakukan untuk merampas harta milik korban. Bagaimana atas jawaban dari kami? Kelompok 3. Bisa. Ya, pembegalan itu sama dengan perampokan ya? Ya. Lalu kalau penyimpangan negatif tadi, penyimpangan positif ya? Itu penyimpangan yang dilakukan tapi dengan menggunakan cara yang tidak wajar. Nah, kita lihat kalau kita di sini mungkin belum ada perempuan yang menjadi sopir bis ya? Atau sopir angkot misalnya. Tapi kalau di Jawa atau di kota-kota besar ada banyak perempuan yang sudah menjadi sopir. Jadi kita tahu kalau pekerjaan untuk menjadi sopir itu pekerjaan dari laki-laki. Tapi karena dituntut oleh keadaan ekonomi, makanya memaksa perempuan untuk harus terlibat dalam berbagai macam pekerjaan termasuk menjadi sopir. Jadi itu sopir kalau dilakukan oleh perempuan sebenarnya itu hal yang negatif. Tetapi karena hasil yang didapat itu positif, maka dia disebut sebagai penyimpangan positif. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Salah satu contoh penyimpangan sosial yang sering terjadi adalah perkelahian antara pelajar atau yang disebut dengan tawuran. Mengapa kami memilih contoh ini? Karena menurut kelompok kami, tawuran ini sering terjadi pada anak remaja seperti kami ini.
Faktor penyebab terjadinya tawuran. Yang pertama, balas dendam. Yang kedua, solidaritas antar teman. Dampak bagi siswa yang terhambat tawuran. Yang pertama, mental anak menjadi rusak. Yang kedua, kepribadian berubah. Yang ketiga, adanya korban, baik korban yang luka maupun meninggal. Usaha mengatasinya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib dan secara terus-menerus memberikan sosialisasi tentang aturan sekolah. Yang kedua, sekolah bekerja sama dengan lembaga kepolisian untuk mengawasi tingkah laku siswa dalam keseharian hidup. Baik, itu saja penjelasan kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada yang mau tanya? Ada. Ya, kelompok 2. Coba teman-teman jelaskan maksud dari kepribadian berubah. Kepribadian berubah. Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan tawuran? Apa yang dimaksud dengan tawuran? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan tawuran? Tawuran adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Baik, dari jawaban kami bisa diterima? Bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maksud dari kepribadian berubah, contohnya, saya mempunyai pribadi yang pendiam, tidak banyak tingkah, namun setelah saya bergabung dengan sekelompok remaja yang suka melakukan tawuran, maka saya juga berubah menjadi emosional, mendendam, dan suka mengembangkan kira-kira seperti itu jawaban kami. Bisa diterima? Bisa. Jadi menurut kelompok 3, kepribadian berubah itu misalnya gini, mereka itu anak yang pendiam, anak yang alim. Tetapi ketika mereka sering bergabung dengan teman-teman yang hobinya tawuran, lalu dengan sendirinya kepribadian mereka itu pasti akan berubah, akan menjadi orang yang emosional, lalu suka membangkang, suka melawan. Itu contoh dari kepribadian atau berubahnya kepribadian seseorang. Bisa mengerti? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa membuatkan rangkuman atas apa yang telah kita pelajari? Ada yang bisa membuat rangkuman? Silakan. Pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perbuatan tingkah laku warga masyarakat yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama, faktor sosialisasi yang tidak sempurna. Dua, faktor kebudayaan yang menyimpang. Ketiga, faktor pemberian serta labeling. Yang ketiga, jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang pertama, penyimpangan individu. Yang kedua, penyimpangan kelompok. Yang ketiga, penyimpangan primer. Yang keempat, penyimpangan sekunder. Yang kelima, penyimpangan positif. Dan yang keenam, penyimpangan negatif. Ya, jadi rangkuman yang teman kalian sudah buat itu, yang pertama hari ini kita belajar tentang pengertian dari penyimpangan. Lalu yang kedua kita belajar tentang jenis-jenis penyimpangan sosial. Lalu yang ketiga tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Baik, bagaimana menurut kalian dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah menarik atau tidak?
Karena tadi pasti sudah ingat tuh. Cukup 1 lembar ya, jangan terlalu banyak. Yang kalian harus buat, sebutkan jenis-jenis penyimpangan sosial. Sebutkan jenis-jenis penyimpangan sosial. Jenis-jenis penyimpangan sosial. Sudah, hanya itu saja, coba langsung dikerjakan. Sudah? Ya. Sampai 1 orang mengumpulkan pekerjaan. Pembelajaran kita hari ini hanya sampai di sini. Sampai jumpa nanti pada pembelajaran yang berikutnya dengan materi pengendalian sosial. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin kembali 1 orang untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Dan sudah kita siapkan diri untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu selama kegiatan ini. Ya Bapa, sekarang kami mau pulang. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah dengan selamat. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semua. Selamat siang dan semoga kita sekalian boleh sampai ke rumah dengan selamat ya. Hati-hati di perjalanan dan sampai jumpa pada